Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Yang paling penting adalah membawa pikiranmu kembali ke surga. Paulus mengajari kita untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Terdapat cahaya dari kehadiran Bapa dan Tuhan. Kita mengetahui akan identitas kita, bahwa kita akan bersama Tuhan duduk di surga. Dan kita semua dengan wajah yang tak terselubung akan menikmati cahaya cinta kasih Tuhan. Saat memikirkan hal-hal surgawi tersebut, maka kita akan bersorak-sorai. Kita dapat memikirkan akan kebenaran yang berharga. Dan biarkan kebenaran kasih ini melingkupi kita, sehingga melalui kebenaran ini kita dapat bersuka cita. Saudara dan saudari, adalah yang sangat penting untuk menetapkan fokus kita kepada Bapa dan Tuhan, yaitu segera setelah kita bangun dari tidur, memikirkan kasih-Nya, akan hatinya yang kepada kita, serta memikirkan akan kasih pribadinya terhadap kita. Daud, yang begitu dekat dengan Allah berkata, bahwa dia akan mencari wajahnya seumur hidupnya, untuk memandang akan keindahan Tuhan. Memandang adalah melihat Tuhan dengan menggunakan mata rohani kita, dan itu termasuk akan keindahan Allah. Dan di antara kemuliaan Allah ini, kasih-Nya lah yang sangat berkaitan erat dengan kita. Oleh karena itu, seharusnya lah hati kita dipikat oleh kebenaran yang berharga ini, untuk menjaga agar pikiran kita tetap aman, agar kita dapat berjalan bersama Tuhan dari pagi hingga malam, sehingga kita dapat diasupi dan dikuatkan. Dan saya ingin bersama-samamu menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian keluarga Allah yang ke-12, Hidup di Surga. Ingatlah, agar saat bernyanyi, kamu dapat fokus pada Tuhan itu sendiri. Saat kamu bernyanyi baginya, bernyanyilah dengan menggunakan hatimu. Perhatikanlah akan kebenaran, dan kamu dapat berhenti saat kapanpun untuk menikmati dan memberi respon pada Tuhan. Lagu ini tidak ada versi bahasa Indonesianya, jadi marilah kita bersama-sama membacanya. Biarkan aku mengalami penyelamatan-Mu yang sempurna. Selamanya membuatku putih dari salju. Di hadapan Allah, aku adalah yang sempurna selamanya. Di dalam Tuhan, aku dibenarkan. Di surga, ku dapat duduk bersama Tuhan, menikmati cahaya wajah-Mu yang indah. Hidup di surga, hidup dalam kebenaran. Hidup di surga, nikmati penyelamatan yang sempurna. Hidup di surga, hatiku dibebaskan. Sepenuhnya meminum cahaya kasih Bapa dan wajah Tuhan. Hidup di surga, kalahkan penuduh yang jahat. Hidup di surga, kalahkan musuh dan dunia. Aku harus memikirkan hal di atas, memandang langit, hidup di surga. Mataku melihat kemuliaan Kristus. Dia memperoleh kemuliaan. Di hadapan Allah, menampakkan diri untukku. Berenang dengan sukacita di aliran kasih Bapa dan Tuhan. Sepenuhnya menikmati di hadapan Bapa dan Tuhan. Ku berdiam di pangkuan kasih Bapa dan Tuhan. Saya sangat menghargai kebenaran yang ada dalam lirik-lirik lagu tersebut. Saya bersama Tuhan duduk di surga. Saya memikirkan bahwa Tuhan telah memperoleh kemenangan. Dia telah bangkit dan naik ke surga. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa. Posisinya adalah juga posisi kita. Di hadapan Bapa dan Tuhan, kita dapat berdiam dengan sukacita. Tuhan adalah Allah dan juga manusia. Demi kita, Tuhan memilih untuk menjadi manusia selamanya. Selamanya Dia telah bersatu dengan kita. Dan kita adalah yang paling sepadan dengannya. Dan akhirnya, Tuhan membawa kita ke surga. Membawa kita kembali pada persekutuan kasih Allah yang Tritunggal. Meskipun kita masih berada di bumi, namun identitas kita yang sejati adalah yang di surga.
Di surga kita duduk bersama Tuhan. Roh kita hidup di surga. Karena Allah yang Tritunggal telah bersatu dengan kita untuk selamanya. Kita dapat bertatapan muka dengan Tuhan. Kita begitu bebas dan penuh dengan keyakinan. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Saya harap semoga hati kita dapat memahami dan mengalami akan hidup yang bersama Tuhan di surga. Biarkan aku mengalami penyelamatan-Mu yang sempurna. Selamanya membuatku putih dari salju. Di hadapan Allah, aku adalah yang sempurna selamanya. Di dalam Tuhan, aku dibenarkan. Di surga, ku dapat duduk bersama Tuhan, menikmati cahaya wajah-Mu yang indah. Hidup di surga, hidup dalam kebenaran. Hidup di surga, nikmati penyelamatan yang sempurna. Hidup di surga, hatiku dibebaskan. Sepenuhnya meminum cahaya kasih Bapa dan wajah Tuhan. Hidup di surga, kalahkan penuduh yang jahat. Hidup di surga, kalahkan musuh dan dunia. Aku harus memikirkan hal di atas, memandang langit, hidup di surga. Mataku melihat kemuliaan Kristus. Dia memperoleh kemuliaan. Di hadapan Allah, menampakkan diri untukku. Berenang dengan sukacita di aliran kasih Bapa dan Tuhan. Sepenuhnya menikmati di hadapan Bapa dan Tuhan. Ku berdiam di pangkuan kasih Bapa dan Tuhan. Setelah menyanyikan lagu pujian ini, hati saya begitu senang. Kita adalah yang benar-benar mulia. Saya begitu senang sampai harus bertepuk tangan. Jika kamu merasa senang dan gembira, maka kamu dapat mengekspresikan diri dengan bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Kamu dapat menari dan bertepuk tangan, atau kamu dapat melompat dan secara rohani bebas di hadapan Tuhan. Kamu dapat dengan leluasa mengekspresikannya. Hari ini, saya ingin membagikan tentang mujizat terakhir yang Tuhan lakukan sebelum Dia dipakukan di kayu salib. Dan ini juga merupakan mujizat terakhir yang ingin saya bagikan diminum dari aliran sungai ini. Kira-kira dalam Alkitab ada tercatat sebanyak 30 mujizat. Namun saya tidak membagikan seluruhnya. Dan itu bukan berarti bahwa yang tidak saya bagikan itu adalah yang tidak penting. Ada beberapa di antaranya yang sangat terkesan bagi saya. Misalnya, Tuhan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Meskipun yang saya bagikan ada sekitar 10 mujizat, namun saya harap kamu dapat pergi untuk membacanya. Saya yakin bahwa kamu akan melihat akan kasih Tuhan yang lembut dan akan pengertian serta simpatinya yang terhadap manusia. Dia bukan hanya maha kuasa, namun yang paling berharga, yaitu bahwa kekuatannya dapat menyembuhkan hati manusia. Saya ingin membagikan tentang mujizat di saat Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Dia ditangkap oleh orang-orang, dan dia ada menyembuhkan telinga seorang hamba imam besar. Yudas, murid yang mengkhianati Tuhan Yesus, datang dengan segerombolan orang, dengan para prajurit, para hamba imam besar. Mereka membeli lentera, obor, dan senjata, datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus. Orang-orang yang datang kepada Yesus ini sama sekali tidaklah lembut. Mereka mencari Yesus yang dari Nazaret. Mereka telah menunjukkan sikap yang menganggap enteng. Lalu Yesus menjawab, "Akulah Dia." Dalam Injil Yohanes 18 ayat 6 mengatakan bahwa saat Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mereka mundur dan jatuh ke tanah. Jadi, kamu dapat lihat bahwa jika Yesus tidak mau, siapakah yang dapat menangkap Yesus? Dan di tengah kebingungan, Petrus yang membawa pedang, menghunuskan pedangnya dan menetakkannya pada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Hamba ini bernama Malkus. Kemungkinan besar, pria ini terlihat jahat.
Dia mendekati Yesus dan Petrus ingin melindungi Yesus, sehingga Petrus memukulnya. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu." Yesus juga mengatakan satu kalimat lagi, yaitu yang dicatat dalam Injil Matius pasal 26. "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Itu berarti bahwa pastilah Tuhan mampu melindungi dirinya sendiri. Jika dia ingin lepas dari penderitaan, kapan saja bisa dia lakukan. Tetapi dia tidak melakukannya, karena dia menerima untuk mempersembahkan dirinya, yaitu demi Bapa dan demi kita. Lalu Tuhan segera menyembuhkan telinga hamba tersebut. Bagaimana kalau kita membacanya, yaitu dalam Injil Lukas, pasal 22, ayat 49-53. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Saat saya membaca ayat-ayat tersebut, saya melihat bahwa reaksi Tuhan begitu cepat untuk menyentuh telinga hamba tersebut dan menyembuhkannya. Dia tidak mengatakan banyak hal, namun segera menyembuhkannya saat keluar banyak darah. Saya merasakan akan kasih Tuhan yang lembut. Sekalipun orang-orang tersebut menghadapinya dengan keras karena ingin menangkapnya, Tuhan segera menyembuhkannya. Orang-orang yang datang untuk menangkap Yesus adalah yang seolah-olah seperti mau menangkap seorang penyamun. Tampaknya mereka bersiap untuk menangkap musuh yang berbahaya. Dan pada malam itu, mereka datang dan menangkapnya. Mereka tidak menangkapnya di bait suci pada siang hari. Dan hal itu telah menunjukkan akan ketidakbenaran dari orang-orang tersebut. Tuhan berkata, "Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Apa yang dikatakannya itu adalah yang benar. Seperti yang ada dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 10-11. Marilah kita bersama-sama membacanya. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Pada awalnya, saya menyebutkan bahwa dalam Injil Yohanes hanya terdapat 8 mujizat saja. Dan mujizat yang ini tidak saya sertakan. Karena di Injil Yohanes ini tidak disebutkan bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan telinga hamba ini. Namun hanya menyebutkan nama hamba tersebut, yaitu Malkus. Dan apa yang menyentuh hati saya, yaitu ada dalam ayat 11. Tuhan berkata, "Cawan yang diberikan Bapa kepadaku." Cawan ini adalah yang mengacu pada cawan pahit, dan itu adalah salib. Dia berkata, "Bukankah aku harus minum?" Tuhan sepenuhnya patuh kepada Bapa. Dia telah menanggung salib, telah meninggalkan Bapa, dia dipukul dan ditinggalkan oleh Bapa. Saat saya memikirkan hal ini, saya dapat melihat bahwa Tuhan sama sekali tidak mundur. Jika dia tidak mau meminum cawan pahit ini, maka tidak ada yang dapat memaksa dia untuk melakukannya. Bahkan Bapa sendiri pun tidak bisa. Dia dengan sukarela meminum cawan pahit ini. Bisa dikatakan bahwa jika dia tidak mau, maka tak seorang pun yang dapat menangkapnya. Siapakah yang sanggup mengikat dia? Siapa yang dapat memakukan tangan dan kakinya? Semuanya adalah yang keluar dari kehendaknya sendiri, yaitu demi kita dipakukan di kayu salib. Hati saya sangatlah terharu, karena selanjutnya yang terjadi adalah penghakiman yang tidak adil. Hal itu diikuti oleh penghinaan dan saksi-saksi palsu, kebohongan, dan terakhir,
Dia dipakukan di kayu salib dengan begitu kejam. Tuhan terluka parah. Dia digantung di kayu salib. Padahal kata pertama yang diucapkan adalah kata pengampunan. Kasih ini adalah yang sungguh menakjubkan. Dia berdoa bagi mereka yang memburunya. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Dan di sini Tuhan menunjukkan akan kasih-Nya yang pada kita. Betapa berharganya karena luka-luka yang diperoleh Tuhan di kayu salib, Dia menyimpannya. Bekas luka di tangan dan kakinya, juga ada bekas luka pada lambungnya. Bekas-bekas luka ini adalah yang paling menyentuh. Karena itu adalah yang berbicara tentang hati yang hancur dari anak Allah. Darah dan air keluar. Saya memikirkan orang-orang yang Tuhan Yesus sembuhkan. Tidak ada satupun dari mereka yang membiarkan lukanya tetap ada. Para penderita kusta yang telah sembuh, tidak ada lagi bekas kusta. Orang buta, tangan layu, kerasukan setan, orang yang dibangkitkan dari kematian, dan termasuk pria ini, Malkus. Saya yakin bahwa telinganya tidak ada bekas luka lagi. Penyembuhan Tuhan adalah yang sempurna. Dia tidak meninggalkan bekas luka apapun. Namun pada tubuh Tuhan, yang telah menyembuhkan kita dengan sempurna, masih meninggalkan bekas-bekas luka di tubuhnya. Dia ingin memberitahu kita bahwa Dia adalah yang mengasihi kita selamanya. Dia menghargai bekas luka itu dan rela mati di kayu salib bagi kita. Di sanalah Dia mendapatkan kita, karena kitalah impian cintanya yang paling diingininya. Kita tidak boleh mengabaikan bukti cinta Tuhan yang mahal itu, dan itu telah terukir di tubuhnya untuk selamanya. Saudara dan saudari, saya telah membagikan mujizat-mujizat Tuhan selama lebih dari 20 hari. Menurutmu, manakah mujizat yang paling besar? Tahukah kamu akan mujizat yang terbesar yang terjadi pada kita? Hal ini adalah yang paling berkaitan dengan kita. Saya dengan tulus berharap agar setiap saudara dan saudari dapat mengalami Tuhan. Mengalami akan penampakan kasih-Nya, akan tanda kasih-Nya. Semoga kita menyerahkan hati kita padanya. Karena Dia layak mendapatkan hati kita. Mari kita bersama-sama menyembah pada Tuhan. Ya Tuhan, kami kagum karena Engkau mau menjadi manusia untuk selamanya. Engkau bukan lagi menjadi Allah, namun Engkau adalah Allah dan manusia. Engkau benar-benar mengasihi kami dengan tanpa batas. Betapa berharganya, karena apa yang telah Engkau capai adalah untuk bersatu dengan kami selamanya. Untuk memiliki hubungan yang terdalam dengan Bapa. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat sepenuhnya menikmati akan apa yang telah Engkau lakukan untuk penyelamatan kami. Bantulah kami untuk mengalami akan sukacita dan kebahagiaan yang bersatu denganmu di setiap hari. Tuhan, pikatlah hati kami sehingga kami dapat menghargai untuk mendekat padamu. Di waktu sebelumnya saya memiliki nyanyian pujian dan penyembahan bersama-sama denganmu. Dan melalui pembacaan Alkitab, kita juga memiliki penyembahan dan menikmati akan Tuhan. Saya telah menyelesaikan pembagian tentang mujizat-mujizat. Dan hari selanjutnya, saya akan membagikan tentang pengajaran Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan Yesus adalah Kristus, dan arti Kristus adalah Mesias yang diurapi. Tuhan Yesus juga adalah Raja kita, Imam dan Nabi kita. Dalam Alkitab disebutkan bahwa banyak orang tercengang akan pengajarannya, karena ajarannya adalah yang penuh dengan kuasa, seperti orang-orang Farisi. Dan melalui pengajarannya, kita belajar seperti apa Allah itu. Belajar akan kasih dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin melihat akan perumpamaan dan pengajaran yang telah Tuhan katakan dalam keempat Injil. Kira-kira terdapat lebih dari 40 perumpamaan, dan saya ingin bersama-sama membacanya. Saya tidak sedang mempelajari Alkitab, namun saya lebih suka mendekat padanya, menikmati saat-saat berada dekat dengan Tuhan bersama-sama denganmu, menikmati akan kedekatannya dengan kita. Dan inilah yang paling berguna, dan inilah tujuan terbesar saya, yaitu untuk menikmati hidup dan menikmati Tuhan itu sendiri. Semoga Tuhan selalu memberkati kita.